Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Melina Estiani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, dengan nomor NIDN 4017056701. Saya merupakan dosen pengembang pada program studi Diploma 3 Keperawatan Batu Raja Poltekkes Kemenkes Palembang. Spesialisasi pengajaran saya adalah di bidang ilmu biomedik. Pada hari ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu teknik DIA. Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah dalam pengajaran saya adalah mata kuliah Ilmu Biomedik dengan bobot SKS 2 SKS Teori. Mata kuliah ini memiliki kode WATS 12.24.1B dan penempatan pada semester ganjil. Mata kuliah Ilmu Biomedik memiliki capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Biomedik adalah agar mahasiswa dapat memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosio, spiritual dengan menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan. Mata kuliah Ilmu Biomedik memiliki capaian mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar biologi dalam keperawatan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar biokimia dalam keperawatan. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dasar anatomi dan fisiologi. CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan jaringan dan sistem tubuh. Selanjutnya, CPMK ke-6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem pernafasan. CPMK ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan sistem limfe dan kekebalan tubuh. Selanjutnya, CPMK ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pencernaan. CPMK ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem endokrin. CPMK ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan sistem persyarafan dan neurobehavior. CPMK ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. CPMK ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem integumen. CPMK ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan sistem sensoris, serta CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem reproduksi. Adapun deskripsi mata kuliah Ilmu Biomedik adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang prinsip dasar fisika penerapan dalam keperawatan, prinsip dasar biologi dalam keperawatan, prinsip dasar biokimia dalam keperawatan, dasar-dasar anatomi dan fisiologi, yang mempelajari tentang struktur dan komponen sesuai dengan perkembangan, mempelajari fisiologi dan mekanisme fisiologinya. Pembelajaran ini dikembangkan untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya gunakan
dalam semester berjalan adalah untuk meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Setiap awal pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri. Tujuannya adalah sebagai wadah keakraban antara mahasiswa dan dosen. Saya akan memulai dengan tanya jawab dalam forum diskusi, melakukan persepsi terhadap materi yang akan disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian dan minat mahasiswa. Saya akan menggali pengalaman dengan mengaitkan materi antara pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Saya juga akan menjembatani mahasiswa untuk melihat kesiapan secara mental dalam menerima materi. Pendekatan selanjutnya saya lakukan juga setiap awal pembelajaran dengan melakukan brainstorming. Tujuannya adalah sebagai wadah untuk melihat dan mengetahui kesiapan mahasiswa dalam memulai mata kuliah. Adapun materi yang akan diberikan dalam 14 kali pertemuan adalah materi pertama, materi tentang penerapan fisika dalam keperawatan, meliputi prinsip dasar mekanika, bioakustik, biolistrik, biooptik, dan penerapan dalam pemeliharaan alat, khususnya alat-alat kesehatan. Materi yang kedua adalah prinsip dasar biologi, membahas tentang sel, struktur sel, faal sel, kemudian hubungannya dengan jaringan atau terbentuknya organ tubuh, termasuk kromosom, andrologi, genetika, variasi seks dalam tubuh manusia, dan materi yang ketiga, prinsip dasar biokimia, membahas tentang enzim dan koenzim, kemudian tentang metabolisme, protein, karbohidrat, dan lemak, juga membahas tentang pengaturan metabolisme dengan suhu tubuh, penghitungan BMR metabolisme. Materi keempat, membahas tentang prinsip dasar anatomi fisiologi. Dalam hal ini membahas tentang istilah-istilah anatomi, posisi anatomi. Materi kelima, membahas tentang jaringan dan sistem. Yang dibahas meliputi macam-macam jaringan, kemudian pembentukan organ tubuh dan sistem tubuh. Materi keenam membahas tentang sistem pernapasan, meliputi struktur pernapasan, volume pernapasan, macam-macam mekanisme bernapas. Selanjutnya juga akan membahas tentang spirometri. Materi ketujuh adalah membahas tentang sistem kardiovaskuler, meliputi jantung, struktur jantung, pembuluh darah jantung, kemudian faal mekanisme jantung, dan termasuk kerja jantung dalam mengatur sirkulasi darah dalam tubuh. Kemudian membahas tentang macam-macam darah, membahas tentang macam-macam pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Materi ke-8 membahas tentang sistem limfe dan kekebalan tubuh. Materi ke-9 tentang sistem pencernaan, membahas tentang struktur pencernaan, mekanisme pencernaan, fisiologi pencernaan, termasuk membahas tentang metabolisme, hubungannya dengan pengaturan suhu. Materi ke-10 membahas tentang sistem endokrin, materi ke-11 tentang sistem perkeminian, materi ke-12 tentang persyarafan dan neurobehavior yang membahas tentang susunan saraf pusat, susunan saraf otonom, susunan saraf tepi, membahas tentang gerak refleks, pengujian tentang saraf kranial, dan pengujian tentang gerak refleks. Materi ke-13 membahas tentang sistem muskuloskeletal, meliputi muskulus atau otot, kemudian skeletal atau tulang, dan persendian. Pertemuan atau materi ke-14 membahas tentang sistem integumen. Materi ke-15 membahas tentang sistem sensori, meliputi pembahasan tentang penginderaan, pengecapan, perabaan, dan pendengaran.
Dan yang terakhir, materi ke-16 mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibahas tentang strukturnya, reproduksi laki-laki dan reproduksi wanita, hormon yang mempengaruhi perkembangan reproduksi wanita pada proses kehamilan dan menstruasi. Selanjutnya, dalam penyampaian materi ilmu biomedik, sebagai rujukan saya menggunakan textbook antara lain Guyton and Hall, Stephen Sinebach, Sarifuddin, terjemahan dari At Glance Anatomy dan Fisiologi, dan Guyton Hall sebagai buku rujukan, buku ajar fisiologi kedokteran sebagai sumber atau textbook wajib. Selain buku-buku ini atau textbook ini, saya juga menggunakan e-book yang bisa diakses melalui internet yang difasilitasi oleh institusi. Selain media yang sudah saya sebutkan, saya juga menggunakan kanal YouTube untuk mengakses video-video yang menjelaskan tentang struktur dan faal sistem tubuh melalui kanal YouTube edukasi medis, yaitu Osmosis, Ken Hook, Visible Body, dan Anatomy Zone. Selain metode tatap muka yang saya gunakan atau luring, saya juga menggunakan media online yaitu Google Meet, Zoom Meeting, WA Group, dan AMS, Academic Management System, di mana mahasiswa dapat mengakses materi, tugas, diskusi, bahkan bisa melakukan kuis baik UTS maupun UAS. Aplikasi yang kami gunakan untuk melakukan kuis UTS, UAS adalah aplikasi CBT. Adapun asesmen yang saya gunakan dalam pembelajaran ilmu biomedik adalah penilaian 4 aspek, meliputi sikap 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, total 100%. Berikut saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang sistem pernafasan, meliputi struktur pernafasan, mekanisme pernafasan, volume pernafasan, pengaturan sistem pernafasan, dan spirometri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, seperti biasanya, Ibu akan memberikan materi pada pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, untuk mengambil berkah pada pembelajaran hari ini, Ibu minta perwakilan dari kalian semua, atau perwakilan yang laki ya, ketua tingkat boleh, untuk memimpin doa. Kami persilakan. Baik. Apa kabar semua? Sehat, semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memasuki pada sesi pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang sistem pernafasan. Pada pertemuan ini, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Tetapi supaya jangan penasaran, Ibu akan menjawab dulu beberapa kasus yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tidak semua Ibu jawab, nanti itu jadi tugas ya. Pernah nggak terpikir, waktu kita menghirup udara, itu jalurnya mana saja? Pernah nggak terpikir? Pernah. Siapa yang bisa menjawab untuk kasus yang tadi dulu? Ibu kasih kesempatan. Gustin bisa jawab, Gustin? Apa saja jalurnya? Hidung. Ya, hidung ada bulu-bulu hidung. Apalagi? Sudah dari hidung ke sebelum trakea apa dulu? Faring dulu. Baru laring. Kemudian baru? Ya, kemudian? Nah,
Nah, nanti lebih detail kita akan belajar. Benar. Baru nanti percabangan terakhir adalah di alveolus. Berarti jalurnya panjang ya. Dan masing-masing yang kita lewati tadi, yang udara lewati bukan kita, yang udara lewati itu mempunyai fungsi masing-masing. Misal, tadi disebutkan oleh Gustin, di hidung ada rambut-rambut atau silia. Oh, ternyata fungsinya apa? Menyaring. Artinya kalau tidak ada saringannya, semua bisa lewat. Ya enggak? Ya. Atau misal di rongga hidung juga itu ada lendir tetapi yang normal. Untuk apa? Untuk melembabkan. Karena udara yang masuk itu nggak boleh udara yang kering, tapi lembab. Kemudian menghangatkan. Jadi jalur tadi yang dilewati oleh oksigen atau udara sebelum ke paru-paru itu melewati beberapa jalur dan punya masing-masing fungsi. Sekarang kita masuk ke komponen pernafasan. Tadi temanmu sudah menyampaikan bahwa ada jalur-jalurnya. Nah, ternyata komponen sistem pernafasan itu terbagi atas, ada saluran nafas bagian atas, saluran nafas bagian bawah, kemudian khusus paru-parunya itu sendiri, dan ada beberapa otot yang berperan dalam mekanisme bernafas. Kita lihat, apa saja yang masuk dalam sistem saluran nafas atas? Itu dari hidung tadi. Kemudian apa lagi? Faring. Faring itu letaknya di belakang mulut. Barulah laring. Laring itu di atas trakea. Baru trakea masuk di nafas bagian bawah. Trakea itu masuk di rongga dah. Dia berdepan-depanan dengan esofagus atau sistem pencernaan. Ya, ini sudah dibahas sistem pencernaan. Jadi dia depan-depanan posisinya. Nah, itu udah di rongga dada. Kemudian ada bronchiolus. Jadi trakea, bronkus percabangan paling besar, kemudian baru bronchiolus. Itu nafas pernafasan bagian bawah. Selanjutnya ada yang masuk lebih dalam lagi adalah percabangan, setelah percabangan dari bronchiolus itu ada alveolus. Dan satu lagi yang memang berperan dalam proses bernafas itu adalah diafragma, otot-otot diafragma, letaknya di sini, perbatasan antara rongga dada dan rongga abdomen, diafragma. Kemudian ada otot-otot interkostal, artinya apa? Otot-otot agar iga. Ini yang menyebabkan bisa kembang, kempis, nafas secara optimal. Ya, jadi kalau interkostal itu adalah otot-otot antar iga di sebelah depan, sebelah samping, dan juga ada di bagian belakang. Bu rasa cukup untuk materi hari ini? Ada yang kita diskusikan? Perlu? Oke, kalau gitu kasusnya Ibu kasih ya. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke fase diskusi. Nah, silakan dicatat dulu di kasusnya. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu akhiri untuk sesi penyampaian materi. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompok 1? Sudah diskusinya? Sedang proses? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ya. Oh, Amalia. Oh ya, apa Amalia? Anggun? Yang mana yang mau nanya? Amalia? Oke. Amalia, silakan. Apa yang mau ditanya? Ibu, pertanyaan saya itu tadi itu di slide itu tidak ada ya Bu tentang faktor kapasitas paru-paru atau apa saja Bu. Oke. Jadi kapasitas paru. Tadi Ibu sudah ngomong ya, kapasitas paru total kita adalah 6.000 ya, 600 ml. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Tadi Ibu sudah contohkan. Pertama apa? Aktivitas. Aktivitas itu mempengaruhi gitu ya. Makin berat aktivitas itu semakin banyak diperlukan. Ya, otomatis kapasitas parunya makin tinggi. Kemudian apalagi? Jenis kelamin? Iya loh. Jenis kelamin juga iya. Biasanya laki-laki itu lebih besar kapasitasnya yang diperlukan. Karena apa? Aktivitas laki-laki lebih banyak ya. Kemudian apalagi? Pada saat sakit. Ya. Kemudian kapan lagi? Oh, ternyata tinggi badan.
luas permukaan badan juga termasuk. Orang yang tinggi badannya itu lebih banyak memerlukan kapasitas paru. Nah, itu beberapa contoh. Nanti dikembangkan lagi ya. Ya, paham? Oke. Cukup? Ada pertanyaan lain yang bisa didiskusikan? Ya, kasus tadi tetap ya didiskusikan. Oke. Kelompok 4. Masih diskusi? Ada hambatan enggak? Ada pertanyaan? Apa tuh? Siapa yang mau tanya nih? Bella, apa yang mau ditanyakan? Kenapa sih pada saat kita sedang batuk ataupun pilek seperti itu, Bu, terus kita minum air dingin gitu, kenapa mukus atau Sekretnya sekretnya itu timbulnya lebih banyak. Oke. Semua suka minum es kali ya? Oke. Nah, jadi jawabannya gini. Jadi sebetulnya air dingin itu karena perbedaan suhu yang turun ya, di es itu kan dingin ya. Nah, itu ternyata dia merangsang produksi sekret. Pada saat kita batuk, berarti kan sistem respirasi kita kan masih ada hambatan tuh. Dia malah meningkatkan produksi lendir atau sekret. Makanya kita batuk, terus kita minum air dingin lagi. Jadi tambah terangsang untuk menghasilkan sekret atau lendir. Nah, kalau penjelasan Ibu ini, sebaiknya kalau lagi batuk minumnya apa? Air hangat. Jelas pertanyaannya? Oke. Terusin ya diskusinya ya. Oke. Iya. Oke. Sekarang kita masuk dengan sesi diskusi untuk mendengarkan hasil pemaparan atau diskusi kelompok masing-masing sesuai dengan kasus yang sudah Ibu berikan. Kita akan mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan menjelaskan jawabannya? Oke, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Umbanda Ewani, perwakilan dari kelompok 1. Oke. Kasus dari kelompok 1 yang terkait itu, seorang mahasiswa berusia 20 tahun sering mengalami sesak napas saat berolahraga. Gejalanya meliputi napas berbunyi atau bunyi, perasaan berat di dada, dan kesulitan bernapas yang baik dalam beberapa menit. Riwayat keluarga menunjukkan adanya kondisi serupa pada saudara sekandungnya. Berdasarkan gejala dan riwayat, diduga terjadi penyempitan saluran napas akibat respon hiperaktif saluran bronkiolus terhadap rangsangan eksternal. Perhatikan struktur apa yang terlibat, fungsi normal saluran tersebut, dan apa yang berubah pada kondisi ini secara fisiologis. Baik. Yang pertama yaitu struktur yang terganggu, yaitu saluran napas kecil atau bronkiolus. Selanjutnya ada faal yang terganggu, yaitu aliran udara keluar masuk paru-paru menjadi tidak lancar karena saluran yang menyempit. Selanjutnya ada mekanisme yang terganggu. Yang pertama itu adanya peradangan di sekitar saluran napas dan otot-otot di sekitar saluran itu menegang atau terjadinya kontraksi. Hal ini yang membuat saluran udara menjadi sempit yang mengakibatkan udara sulit lewat sehingga nafas berbunyi atau mengi dan sesak napas. Dan yang terakhir itu saat kita berolahraga kebutuhan oksigen itu meningkat. Itu yang membuat tubuh sulit memenuhi oksigen karena hambatan udara. Dan yang terakhir ada ciri khas atau manifestasinya. Yang pertama sesak saat aktivitas. Yang kedua itu ada bunyi di pernapasan atau wheezing. Dan yang terakhir itu ada terlihat cemas saat kesulitan bernapas. Baik, mungkin itu saja sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 1 perwakilan. Berikutnya dari kelompok 4 ya. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ananda Zahra, perwakilan dari kelompok 4. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang hiperventilasi karena panik. Nah, seorang mahasiswa mengalami serangan panik sebelum presentasi. Dia bernapas sangat cepat, merasa pusing, kesemutan di ujung jari, dan hampir pingsan. Setelah beberapa saat, dia tenang, kondisinya kembali normal. Nah, fenomena ini disebut dengan hiperventilasi. Secara biometrik, ventilasi yang terlalu cepat menyebabkan penurunan kadar CO2 dalam darah yang mempengaruhi keseimbangan asam basa dan aliran darah ke otak. Nah, hasil diskusi kami, untuk struktur yang terganggu tidak ada kerusakan pada struktur, tetapi hanya ada gangguan fungsi pusat napas di otak, tepatnya di medula oblongata. Nah, faal yang terganggu, ventilasi yang berlebihan itu menyebabkan CO2 terlalu banyak yang dikeluarkan, sehingga darah menjadi terlalu basah.
Nah, mekanisme gangguannya pada saat kita stres, maka kita akan bernapas dengan cepat, sehingga CO2 dalam tubuh ini terlalu banyak yang keluar, yang menyebabkan ketidakseimbangan kimia dalam darah. Nah, kemudian terjadilah vasokonstriksi pada pembuluh darah otak yang menyebabkan munculnya rasa pusing dan kesemutan pada jari. Nah, untuk ciri khas atau manifestasinya, itu ada nafas yang sangat cepat, kemudian pusing ataupun kesemutan pada jari, yang biasanya disertai dengan cemas atau stres. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, tadi semua sudah menjawab dengan sempurna, ya, dan lengkap termasuk manifestasi atau tanda dan gejala yang kita temukan pada kasus masing-masing ya. Nah, itu sebetulnya kamu sudah mulai memahami dari sudut ilmu biomedik. Sudah belajar strukturnya, sudah belajar faalnya, kemudian masalahnya kecil aja masalah akan berpengaruh pada sistem, ya. Oke, baik. Sebelum kita akhirin ini diskusi ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, silahkan kesimpulannya dibacakan. Perkenalkan, saya Atia Training. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari pembahasan kita hari ini, kita sudah mengenal bagaimana sistem pernafasan manusia tersusun secara autonomi, mulai dari saluran nafas atas hingga saluran struktur terkecil di paru-paru yaitu alveolus. Kita juga sudah memahami bagaimana proses patofisiologis pernafasan berlangsung mulai dari ventilasi keluar masuknya udara, pertukaran gas di alveolus, hingga pengangkutan oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Tak hanya itu, kita juga telah menelaah bagaimana gangguan tersebut seperti asma, bronkitis, pneumonia, hiperventilasi, dan cedera dada bisa menyebabkan gangguan struktur dan fungsi sistem ini. Semua proses ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pernapasan dalam menjaga keseimbangan tubuh atau hemostatis. Sebagai mahasiswa keperawatan, memahami sistem pernapasan dari aspek biomedik akan menjadi dasar penting dalam memahami penyakit, melakukan observasi klinis, dan menjelaskan kondisi pasien secara ilmiah. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke. Terima kasih semuanya sudah kita lalui mulai dari penyampaian materi dan diskusi, dan tadi juga sudah disampaikan oleh teman-temanmu, kalian sudah dengar hasil diskusi masing-masing sesuai dengan kasusnya. Kemudian teman-teman juga sudah menyimpulkan bahwa dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah pemahaman struktur faal atau fungsi daripada sistem respirasi. Yang perlu kita ingat, sekecil apapun dari struktur tubuh kita, itu akan mempengaruhi keseluruhan sistem dalam tubuh kita. Ya, tadi sudah disampaikan. Ibu rasa cukup pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan memahami ilmu biomedik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT. Terima kasih. Wassalam.